Di sebuah desa kecil di pinggiran Cirebon, berdirilah rumah kayu sederhana dengan cat mengelupas di beberapa bagian. Di sanalah tinggal Rina dan suaminya, Ardi, pasangan muda dengan satu anak laki-laki berusia 6 tahun. Sejak pandemi, hidup mereka berubah drastis. Pekerjaan Ardi sebagai buruh bangunan tidak stabil, sedangkan kebutuhan terus meningkat. Rina yang awalnya hanya ibu rumah tangga akhirnya memutuskan bekerja keluar kota sebagai TKW demi masa depan anak mereka. Orang-orang mengagumi pengorbanan Rina. Ia dianggap istri hebat, tabah, sabar, dan penuh cinta. Tapi tak ada yang tahu bahwa pengorbanannya itu membuka pintu bagi rahasia gelap yang selama ini tersembunyi di balik wajah tenang suaminya. Saat Rina pergi, Ardi ditinggal mengurus anak dan rumah. Di depan tetangga, ia tampak baik-baik saja. Ia rajin ikut pengajian, kadang membantu masjid, bahkan sesekali terlihat membantu tetangga memperbaiki motor. Tapi semua itu hanya topeng. Dalam kesepian dan tekanan hidup, Ardi mulai melampiaskan nafsunya pada hal-hal yang kelam. Ia tenggelam dalam konten pornografi ekstrim di internet. Lama-lama, hal itu tidak lagi cukup. Otaknya tumpul, moralnya memudar, dan batas antara fantasi dan realita makin kabur. Ia mulai merancang kejahatan, bukan dalam sekejap, tapi perlahan, sistematis dan mengerikan. Dan satu demi satu perempuan-perempuan di sekitarnya mulai menjadi sasaran. Korban pertama merasa terjebak dan malu. Korban kedua takut bicara karena diancam. Korban ketiga dipaksa bersumpah demi anaknya yang masih kecil. Ardi bukan hanya predator, ia juga manipulator. Ia tahu cara membuat korban merasa bersalah, takut dan terdiam. Ia menjanjikan bantuan, berpura-pura jadi orang baik, bahkan mengatasnamakan agama. Sebuah korban diam, tapi semuanya berubah ketika seorang gadis bernama Nisa datang ke rumah itu. Nisa 19 tahun baru saja lulus SMA. Ayahnya sudah meninggal, ibunya hanya buruh cuci. Ketika Ardi mendekatinya dan menawarkan pekerjaan sebagai asisten toko online, Nisa melihatnya sebagai peluang emas. Ia butuh uang untuk bantu ibunya dan lanjut kuliah. Hal itu Ardi mengajaknya ke rumah kontrakan kosong di pinggir desa. Katanya tempat itu akan dijadikan kantor kecil. Tapi begitu pintu ditutup, wajah ramah Ardi berubah jadi buas. Nisa sadar ia dijebak. Ia berteriak, meronta, tapi tenaganya kalah. Setelah berhasil kabur dengan luka di tangan dan tubuhnya, ia pulang dalam tangis dan diam selama 2 hari. Namun Nisa berbeda. Saat melihat wajah ibunya yang penuh tanya, ia merasa harus bicara. Ia tidak ingin hidupnya hancur seperti korban-korban yang memilih bungkam. Dengan rekaman suara dan bukti pesan dari Ardi, Nisa melapor ke polisi. Awalnya penyidik ragu, tapi Nisa tak mundur. Ia tahu diam hanya akan membuat pelaku makin kuat. Dan keberanian satu gadis itu membuka jalan bagi suara-suara lain yang selama ini terkubur dalam ketakutan. Setelah laporan Nisa masuk ke kepolisian, aparat mulai melakukan penyelidikan serius. Mereka memeriksa rumah kontrakan yang disebutkan Nisa, dan benar ditemukan barang-barang milik perempuan, sisa obat bius, dan kamera tersembunyi. Temuan itu membuka mata polisi. Ini bukan kasus perorangan, ini pola yang berulang. Ardi bukan hanya pelaku, dia predator berantai. Berita itu menyebar cepat di media lokal. Nama Ardi mulai jadi bisik-bisik tetangga. Tapi yang mengejutkan semua orang adalah ketika korban-korban lain mulai muncul. Seorang ibu muda, seorang gadis 17 tahun, bahkan seorang janda parubaya. Semuanya mengaku pernah mengalami perlakuan serupa dari Ardi dengan skenario berbeda-beda, tapi motif yang sama: manipulasi, pelecehan, pemaksaan. Masyarakat tercengang. Bagaimana mungkin pria yang mereka percaya, yang sering ceramah di masjid, yang menyapa ramah setiap pagi, bisa menyimpan sisi kelam seperti itu? Ardi akhirnya ditangkap. Wajahnya yang dulu tenang kini penuh kecemasan. Ia menangis di hadapan penyidik, mengaku menyesal.
Tapi tak ada satupun air mata yang bisa menghapus penderitaan para korban. Saat proses persidangan dimulai, Rina istrinya pulang dari luar negeri setelah mendengar kabar itu dari media. Ia tak menyangka pengorbanannya selama ini justru menjadi latar tragedi yang menghancurkan banyak hidup. Tapi Rina tidak lari dari kenyataan. Dengan suara lirih di hadapan media, ia berkata, "Saya terluka, tapi saya lebih sedih karena banyak perempuan yang dilukai suami saya. Saya tidak akan diam. Saya akan membantu mereka bangkit." Setelah sidang berjalan beberapa bulan, akhirnya hakim menjatuhkan hukuman 20 tahun penjara kepada Ardi. Vonis itu disambut dengan tangis haru para korban. Bukan karena dendam mereka terbayar, tapi karena akhirnya ada keadilan yang berpihak pada mereka. Namun kisah ini tak berhenti di ruang sidang. Dari luka mendalam yang ditinggalkan, justru tumbuh keberanian dan solidaritas luar biasa di tengah masyarakat. Rina yang sebelumnya hanya dikenal sebagai istri TKW, kini berubah menjadi sosok pemimpin komunitas. Ia mendirikan sebuah ruang aman bernama Pelita Rasa, tempat bagi para perempuan korban kekerasan untuk memulihkan diri, belajar keahlian baru, dan membangun kembali kepercayaan diri mereka. Di tempat itu, tak ada yang dihakimi, hanya pelakuan hangat, konseling, dan semangat untuk kembali berdiri. Nisa pun tidak tinggal diam. Ia mulai aktif mengisi seminar ke sekolah dan komunitas pemuda. Ia berbagi kisahnya, bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menginspirasi bahwa perempuan muda bisa bicara, bisa melawan, dan bisa menyelamatkan banyak orang hanya dengan satu keberanian. Pelita Rasa kini menjadi pelopor gerakan sosial di wilayah itu. Banyak perempuan yang awalnya takut, kini menjadi pendamping korban. Para lelaki pun diajak untuk ikut serta, belajar tentang batasan, empati, dan menghargai perempuan. Dari rumah sederhana tempat semua ini bermula, kini menyebar cahaya yang menyentuh banyak kehidupan. Ardi boleh dipenjara, tapi dari kehancurannya muncul puluhan perempuan yang lebih kuat, lebih sadar, dan lebih bersatu. Karena terkadang perubahan besar lahir dari luka yang paling dalam. Waktu terus berjalan. Ardi menjalani hari-harinya di balik jeruji besi. Sementara dunia di luar terus berubah. Tapi bekas kejahatannya meninggalkan jejak panjang. Tidak hanya pada para korban, tetapi juga pada masyarakat yang selama ini memilih diam, tidak peduli, atau bahkan menyalahkan korban. Namun inilah yang paling menyentuh. Para perempuan yang dulu terluka kini justru menjadi pelita. Nisa yang dulu nyaris tenggelam dalam trauma kini berdiri gagah sebagai aktivis muda. Rina yang pernah merasa gagal sebagai istri kini jadi penyambung harapan bagi perempuan lain. Dan desa kecil di Cirebon itu yang dulu diselimuti aib kini dikenal sebagai pusat edukasi tentang pencegahan kekerasan seksual dan pemberdayaan perempuan. Setiap minggu, Pelita Rasa mengadakan kelas terbuka tentang mengenali tanda-tanda kekerasan, tentang keberanian bicara, tentang memutus rantai luka yang diwariskan turun-temurun. Lelaki-lelaki muda mulai datang. Ia belajar. Para orang tua mulai mengubah cara mendidik anak. Tidak lagi menanamkan rasa malu pada korban, tapi keberanian untuk bersuara. Karena sesungguhnya luka tidak harus diwariskan, luka bisa dihentikan. Dan dari sana tumbuh kesadaran baru bahwa kejahatan seksual bukan aib korban, melainkan kejahatan pelaku. Bahwa diam itu berbahaya, dan bahwa satu suara seperti suara Nisa bisa mengubah segalanya. Jika kamu menonton video ini, mungkin kamu pernah mengalami luka serupa, atau mengenal seseorang yang pernah terluka. Ketahuilah satu hal, kamu tidak sendiri. Suaramu berharga, hidupmu penting, dan keberanianmu bisa jadi cahaya bagi orang lain. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat dan menambah wawasan bagi kalian semua. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Peace out.